Baik, selamat berjumpa dengan saya, Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam kebudayaan. Kata Bung Karno, saya bukan pencipta Pancasila, tetapi penggali Pancasila. Digali dari mana? Dari adat dan budaya bangsa. Saya mencoba mengangkat beberapa budaya yang memperlihatkan bahwa adalah benar bahwa Pancasila itu sudah ada dalam keseharian bangsa Indonesia selama ini. Pertama, misalnya saya angkat Sintuwu Maroso. Ini suatu bagian dari budaya di Poso, di mana Sintuwu Maroso inilah yang berhasil menghentikan konflik horizontal yang terjadi di Poso beberapa tahun lalu. Apa sebenarnya Sintuwu Maroso? Sintuwu Maroso itu diartikan sebagai ikatan persaudaraan. Jadi dua pihak yang bertikai itu pada akhirnya diikat dalam suatu ikatan persaudaraan. Itulah Sintuwu Maroso. Dan Sintuwu Maroso adalah mekanisme yang berhasil menghentikan pertumpahan darah, yang berhasil menghentikan permusuhan dari dua pihak yang bermusuhan secara diametral. Jadi terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila, eh, apa, eh, nilai kemanusiaan, nilai harmoni dalam beragama, nilai persatuan Indonesia itu terlihat gitu, dalam praksis Sintuwu Maroso. Contoh lain misalnya Pela Gandong di Ambon. Ya. Kalau Sintuwu Maroso di Poso, Sulawesi Tengah, gitu. Pela Gandong ini di Ambon, di Maluku. Apa artinya Pela Gandong? Sebenarnya artinya tidak terlalu jauh dari Sintuwu Maroso. Kalau Sintuwu Maroso artinya ikatan, ya, ikatan persaudaraan, maka Pela Gandong itu artinya saling menganggap saudara, saling mengangkat saudara, gitu ya. Yang satu menganggap yang lain sebagai saudara, yang lain menganggap yang satu lagi itu sebagai saudara. Itulah Pela Gandong. Saling memunculkan persaudaraan. Nah, Pela Gandong inilah juga yang menghentikan eh, konflik di Ambon beberapa tahun lalu. Gitu. Jadi kita lihat misalnya budaya untuk upaya hidup harmonis antar agama, antar suku itu ternyata memang sudah ada, ya. Kedua contoh itu di Poso dan di Ambon memperlihatkan bahwa benar kata Bung Karno bahwa saya hanya menggali dari adat istiadat budaya bangsa gitu. Sintuwu Maroso dan Pela Gandong yang keduanya bisa dimaknai sebagai jalinan persaudaraan, ya. Jalinan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa, katakanlah seperti itu. Ini bisa dilihat sebagai satu bentuk kesadaran yang muncul dari puing-puing konflik, gitu ya. Pada saat konflik semua eh, apa eh, lepas kendali, ya, eh, bertengkar secara fisik, ya, bahkan saling melukai, saling membunuh. Tetapi ketika emosi itu sudah reda, maka kemudian eh, perdamaianlah yang terjadi, ya. Dan mekanisme Sintu Maroso dan Pela Gandong adalah dua contoh dari budaya yang apa namanya yang sudah ada beratus-ratus tahun dan kemudian diekstraksi menjadi nilai-nilai Pancasila. Budaya lain misalnya saya ambil contoh Festival Tabot. Festival Tabot ini suatu festival seni, ya, dengan instrumen berupa beduk begitu ya, seperti beduk gitu bendanya. Tabot namanya. Dan
dalam festival Tabot itu tersirat ya perdamaian antara dua pihak yang biasanya bertikai, dan kemudian di dalam festival Tabot itu berdamai gitu. Atau festival Tabot ini merupakan simbol dari perdamaian, di mana festival Tabot ini ada di Bengkulu. Dan yang hebat itu adalah bahwa festival Tabot itu sebenarnya budaya Syiah gitu ya. Tabot itu budaya Syiah. Nah, tetapi yang menakjubkan adalah bahwa budaya Syiah itu di Bengkulu tumbuh di tengah-tengah masyarakat Sunni gitu. Ini kan luar biasa ya. Ada harmoni di dalam aliran beragama yang berbeda, yang di tempat asalnya di Arab sana itu saling bermusuhan, bahkan saling bunuh-membunuh. Tetapi di Indonesia, dalam hal ini di Bengkulu, maka kedua aliran itu, Syiah dan Sunni, itu bisa hidup berdampingan, dan festival budaya Syiah itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat Sunni. Inilah nilai-nilai yang sudah ada ya, dan kemudian diekstraksi menjadi Pancasila. Satu contoh lagi adalah Jamasan, misalnya Jamasan anak gimbal di di Dieng ya. Eh, yang menarik adalah bahwa tradisi Jamasan ini kan tradisi Hindu ya, tradisi memotong rambut anak gimbal gitu, rambut gimbal anak-anak di Dieng sana gitu. Nah tetapi sekarang ini ya banyak dipraktekkan oleh justru masyarakat Islam di sana gitu ya, tidak hanya masyarakat Hindu. Nah di sini terlihat bahwa dua agama yang berbeda itu pada akhirnya juga bisa saling menginspirasi ya, dan hidup damai di sana gitu. Nah contoh-contoh ini adalah bukti nyata bahwa Pancasila itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat gitu, dalam bentuk budaya, dalam bentuk adat gitu. Jadi saya kira dengan contoh-contoh ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Pancasila itu sudah ada dalam masyarakat, dan tidak heran kalau kehidupan bernegara kita itu berlangsung secara damai, secara harmonis gitu. Karena ternyata itulah yang terjadi gitu. Ya, tentu harapannya bahwa kehidupan yang harmonis itu bisa terus berlangsung di Republik ini. Tidak hilang karena pengaruh budaya-budaya luar yang justru merusak harmoni bangsa. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.